Bocor, beginilah tampilan jersey AC Milan home musim depan. Musim akan segera berakhir di mana Serie A tinggal menyisakan 4 game saja. Saat ini, perebutan gelar Scudetto sepertinya tinggal menyisakan 2 tim satu kota, yakni AC Milan dan Inter Milan. Meski perebutan gelar juara masih sengit terjadi, namun kabar mengenai jersey AC Milan home untuk musim depan sudah mulai bocor. Adalah media Footy Headlines yang memberikan gambaran tentang bagaimana desain jersey Rossoneri musim depan. Seragam AC Milan home musim depan akan perkenalkan tampilan yang belum pernah dilihat sebelumnya pada garis-garis merah dan hitam klasik klub. Seorang desainer yang memiliki akun Twitter @hendokfc adalah sosok utama yang membocorkan desain jersey baru klub. Nantinya, desain jersey AC Milan ini akan sedikit mirip dengan perlengkapan kandang milik Borussia Dortmund musim depan. Puma mendesain jersey Milan musim 2022-23 dengan garis-garis yang terlihat klasik pada pandangan pertama. Faktanya, jersey kandang AC Milan musim depan telah digambarkan sebagai mirip dengan seragam kandang musim 2000-2001. Pada 20 tahun lalu, Adidas yang merupakan desainer jersey AC Milan membuat rancangan seragam kebesaran klub dengan corak merah dan hitam dengan garis yang besar. Hendokfc mengatakan bahwa prediksinya memiliki keakuratan 75% hingga 80%. Tentu saja akan ada sedikit perbedaan pada desain akhir, tetapi apa yang ia bocorkan saat ini bisa jadi benar jadi kenyataan. Apakah kamu menyukai kemungkinan tampilan jersey kandang AC Milan untuk musim depan ini? Silahkan berikan tanggapan di kolom komentar ya. AC Milan kejar Riyad Mahrez. Pemain Manchester City Riyad Mahrez dikabarkan menarik minat dari AC Milan, Barcelona dan PSG menurut laporan Foot Mercato. Rumor ini muncul setelah Rossoneri kabarnya akan segera dibeli oleh perusahaan asal Bahrain Investcorp dengan harga lebih dari 1 miliar euro. Investcorp kabarnya bakal menjadi pemilik baru AC Milan dalam waktu dekat. Hal ini membuat sejumlah pengamat sepak bola memprediksi bahwa Rossoneri akan menjadi klub tajir seperti Manchester City yang jor-joran di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir. Dua pemain yang diinginkan Stefano Pioli, yaitu Sven Botman dan Renato Sanchez, kemungkinan besar akan datang ke San Siro pada akhir musim. Selain dua pemain tersebut, AC Milan kini dikaitkan dengan beberapa pemain top Eropa, salah satunya Riyad Mahrez yang sekarang masih memperkuat Manchester City. Menurut laporan dari Foot Mercato, Rossoneri memiliki ketertarikan yang kuat untuk mendatangkan bintang berkebangsaan Aljazair tersebut di bursa transfer mendatang. Kontrak Riyad Mahrez akan habis tahun depan. Kemungkinan besar Manchester City akan melepasnya jika ada yang berniat untuk membawa pemain berumur 31 tahun tersebut. Selain AC Milan, sejumlah klub top Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, dan PSG juga dikabarkan ingin merekrut Riyad Mahrez yang musim ini masih mencatatkan 23 gol dan 8 assist di semua kompetisi. Mantan pemain Leicester City itu bisa menjadi pesaing yang tangguh untuk Samu Castillejo dan Alexis Saelemaekers di posisi sayap kanan, seandainya Rossoneri benar-benar membawanya ke San Siro. Milan bakal rekrut Botman, bagaimana pengaruhnya pada posisi Kalulu? AC Milan dikabarkan bakal merekrut Sven Botman dari Lille musim panas ini, yang menimbulkan pertanyaan mengenai peran Pierre Kalulu di tim ke depannya. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rossoneri tinggal selangkah lagi mengamankan servis Botman, mengingat hanya ada beberapa detail tersisa sebelum kesepakatan bernilai 33 juta euro atau 528 miliar rupiah termasuk bonus tersebut dirampungkan. Kecuali ada kejutan, bintang Les Degges tersebut akan menjadi rekrutan pertama klub musim panas nanti dan menjadi investasi besar usai mengalahkan persaingan dari Newcastle United. Secara numerik, pemain internasional Belanda tersebut
akan menggantikan Alessio Romagnoli yang tidak akan memperbarui kontraknya yang akan berakhir Juni mendatang dan akan bergabung Lazio. Namun perbedaannya adalah nama pertama akan menjadi starter mengingat ia dianggap sebagai tandem sempurna Fikayo Tomori. Kalulu tampil fantastis musim ini dan menunjukkan semua kualitas dan potensinya bahkan sebagai bek tengah yang berarti hanya dalam beberapa bulan ia telah menjadi andalan Stefano Pioli. Kendati demikian, saat bek 22 tahun Lille datang, ia akan dipaksa mundur dan bakal kembali menjadi wildcard bahkan untuk posisi bek kanan. Pilihan pertama Milan di posisi tersebut adalah David Calabria. Namun sang kapten tidak bisa merasa aman dengan tempatnya, pun demikian pula dengan Tomori dan Botman di tengah. Kalulu ingin merebut kembali apa yang ia raih dan persaingan akan bergerak ke level yang diharapkan. Tiga bintang muda putra legenda yang bisa jadi generasi baru AC Milan, termasuk Daniel Maldini. Berikut tiga pemain muda putra para mantan bintang AC Milan yang berpeluang menjadi generasi baru Rossoneri di masa depan. Jelang berakhirnya musim ini, AC Milan terus menjadi perbincangan. Salah satunya karena mereka berpeluang menjuarai Liga Italia seiring dengan posisi mereka di puncak klasemen. Di luar itu, Rossoneri juga santer disebut bakal segera mendapatkan pemilik baru dalam diri Investcorp, perusahaan jasa keuangan asal Beren. Football Italia bahkan menyebut pendandatanganan kontrak pembelian dari Allied Management ke Investcorp bakal beres Jumat pekan ini. Seperti diketahui, mengutamakan pemboyong pemain muda berbakat memang menjadi salah satu kebijakan AC Milan di beberapa waktu terakhir, khususnya pada era Allied Management. Di sisi lain, sebuah situasi menarik muncul di mana ada tiga putra mantan pemain AC Milan yang menunjukkan bakat gemilang. Bukan tidak mungkin ketiga pemain muda ini bisa menjadi andalan Rossoneri di masa depan seperti para ayah mereka. Lantas, siapa saja pemain muda putra ex AC Milan yang berpeluang jadi andalan Rossoneri di masa depan? Daniel Maldini. Jika Paolo Maldini adalah generasi kedua setelah Cesar Maldini, maka Daniel Maldini adalah generasi ketiga. Putra Paolo Maldini ini bahkan sudah membela AC Milan sejak berusia 9 tahun pada 2010. Kini di usianya yang sudah 20 tahun, Daniel Maldini bahkan sudah 2 musim ini sukses menembus lini utama besutan Stefano Pioli. Jika mendapat kesempatan dan perlakuan yang tepat, sang gelandang serang muda bisa menjadi andalan jangka panjang bagi Rossoneri. Timothy Weah. Timothy Weah adalah putra dari George Weah. Seperti diketahui, George Weah adalah salah satu penyerang legendaris AC Milan yang menangi 2 Scudetto Liga Italia dan 1 Ballon d'Or. Sama seperti sang ayah, Timothy Weah juga merupakan penyerang tengah, meski juga piawai bermain di kedua sisi sayap. Timothy Weah sendiri sudah menyampaikan harapannya untuk membela AC Milan di masa depan demi meneruskan jejak sang ayah. Dengan hubungan baik antara Lille dan Milan, faktor sang ayah dan kebutuhan tim, bukan tidak mungkin kepindahan Timothy Weah ke San Siro akan segera terwujud. Justin Kluivert. Satu putra mantan pemain lainnya juga sempat dikaitkan dengan AC Milan adalah Justin Kluivert, putra dari Patrick Kluivert. Justin Kluivert sendiri saat ini tengah bermain untuk naik sebagai pinjaman dari AS Roma. Dengan pengalaman membela AS Roma selama 2 musim penuh, ia pun tak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Peluang boyongnya pun cukup besar karena ia memang tak masuk rencana Giallorossi.